Energi mekanik. Kamu telah mengetahui bahwa energi mekanik terdiri dari dua macam, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanik adalah energi yang berkaitan dengan gerak ataupun kemampuan untuk bergerak. Untuk memahami kedua energi ini beserta rumus-rumusnya, perhatikan penjelasan berikut. Energi kinetik. Suatu ketika, ada seorang pelaut yang terdampar di sebuah pulau. Ia berusaha mencari bantuan dengan 3 cara, yakni, pertama, dengan menerbangkan layang-layang dan berharap ada kapal yang melihat layang-layang itu. Kedua, dengan menulis dan mengirimkan pesan dalam sebuah botol dan membiarkannya mengapung di air sampai ada orang yang menemukannya. Ketiga, membuat rakit dan mencoba untuk pergi meninggalkan pulau itu. Ide pelaut ini bergantung pada satu jenis energi yang bergerak, yaitu energi akibat gerakan angin yang dapat menggerakkan layang-layang, botol dapat bergerak di bawah ombak, dan rakit yang dapat melaju. Sesuatu yang bergerak, misalnya angin dan air, memiliki kemampuan yang dapat digunakan menarik dan mendorong sesuatu. Nah, energi yang dimiliki oleh benda bergerak disebut energi kinetik. Energi kinetik juga bergantung pada massa dan kecepatan benda yang bergerak. Misalnya, truk yang bergerak pada kelajuan 100 km per jam memiliki energi kinetik lebih besar daripada sepeda motor pada kelajuan yang sama. Tetapi, sepeda motor ini akan memiliki energi kinetik lebih besar daripada sepeda motor sejenis yang bergerak pada kelajuan 80 km per jam. Semakin besar massa benda yang bergerak, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Dan semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Maka dapat disimpulkan bahwa energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena massa dan geraknya atau kelajuannya. Secara matematis, rumus energi kinetik adalah sebagai berikut. EK sama dengan 1/2 mv pangkat 2, di mana EK sama dengan energi kinetik satuannya Joule yang disingkat J. M adalah massa, satuannya kilogram. V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang disebabkan oleh posisi atau kedudukan suatu benda. Untuk memahami energi potensial, lakukan kegiatan sederhana berikut. Pada saat kamu berdiri, peganglah sebuah batu. Lalu, julurkan tanganmu ke depan, kemudian jatuhkan batu itu. Batu akan jatuh menimpa lantai, dan bunyi benturan dapat kamu dengar. Sekarang, coba kamu angkat sekitar 5 cm dari atas lantai dan jatuhkan kembali. Bunyi yang kamu dengar akan lebih pelan dari sebelumnya. Pada saat batu dipegang, batu tidak dapat melakukan usaha. Tetapi, ketika batu dilepaskan pada suatu ketinggian, batu dapat bergerak ke bawah, atau membuktikan adanya energi yang tersimpan yang siap digunakan. Dari ilustrasi ini, dapat kita amati bahwa energi dari ketinggian 5 cm lebih kecil daripada energi yang dihasilkan sewaktu kamu berdiri. Semakin besar ketinggian dari lantai, maka semakin besar pula energi potensial yang dimiliki batu tersebut. Energi yang dimiliki batu karena ketinggiannya terhadap lantai sebagai bidang acuan disebut energi potensial gravitasi. Energi potensial juga bergantung pada massa benda. Hal ini dapat kamu buktikan dengan menjatuhkan sebuah batu yang massanya 3 kali lipat dengan batu sebelumnya. Kamu akan mendengar bunyi yang lebih keras dari sebongkah batu besar itu daripada bunyi yang dihasilkan oleh jatuhnya batu kecil. Jadi, selain bergantung pada ketinggian, energi potensial juga bergantung pada massa. Dalam bentuk matematisnya, ditulis sebagai berikut. EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial yang satuannya Joule disingkat J. M adalah massa, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi yang satuannya meter per sekon pangkat 2. Dan H adalah ketinggian yang satuannya meter.